Baiklah, halo semuanya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil codingan Python yang telah kami buat untuk menyelesaikan persamaan regresi linier ganda. Hal pertama yang kami buat di sini adalah kami mengimport sebuah library bernama NumPy, di mana NumPy ini berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, khususnya di bagian penyusunan dan menyelesaikan persamaan linier. Nah, library NumPy ini kita beri nama NP. Jadi namanya NP di sini gitu ya. Kita akan panggil. Nah, kemudian pada bagian yang kedua ini kita akan melakukan input data, tetapi dengan bagian ini kita akan untuk mempermudah pengambilan banyak nilai dalam satu baris, di mana promnya kita akan mengubah bentuk list ini, mengubah map di dalam ini menjadi bentuk list Python atau Python biasa. Nah, nanti akan diberikan user berupa float, tipe data desimal, bisa desimal. Inputnya berupa prompt untuk menampilkan teks dan membaca input dari user, kemudian split. Split ini akan memecah input menjadi list berdasarkan spasi. Jadi yang nantinya user akan inputkan datanya akan di masing-masing bedakan dengan spasi. Jadi akan membedakan satu baris dengan baris lainnya itu dengan spasi. Nah, kemudian di sini hanya untuk melakukan output mencetak kata-kata program regresi linear ganda, mencetak ini. Nah, di sini pada line 9 kita akan mendeklarasikan sebuah variabel di mana variabelnya bernama n_train, di mana variabel ini bertipe data integer dan meminta input untuk user masukkan datanya. Nah, di mana dia akan mengeluarkan kata-kata seperti ini ketika user akan menginputkan. Masukkan jumlah data pelatihan dan masukkan nilai untuk data pelatihan, dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya yang kami buat di sini adalah kami mendeklarasikan tiga buah variabel. Variabel pertama bernama n_train, di mana ini akan menampung value dari nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Di bagian ini kan kita mendeklarasikan variabel n_train ini untuk user menginputkan akan ada berapa sih data yang akan dimasukkan nanti. Nah, sehingga misalnya user menginputkan 7 nilai di sini. 7 nilai, maka otomatis X1, X2 dan Y-nya harus banyaknya adalah 7. Nah, jadi kita akan menginputkan x1_train input data list, di mana user akan memasukkan nilai dari variabel x1 sebanyak 7 kali, dan apabila di sini dimasukkan sebanyak 7 kali ya. Dan di variabel kedua kurang lebih sama, bernama x2_train, di mana ini meminta user untuk menginputkan data untuk memasukkan variabel x kedua. Begitupun yang variabel ketiga ini, x_train. Nantinya user akan menginputkan nilai untuk variabel y. Nah, ini adalah sebuah logika di mana ini akan memvalidasi panjang dari data. If not, jika tidak. Nah, jadi di dalam ini terdapat panjang len dari variabel x1_train sama dengan panjang x2_train dan panjang variabel y_train. Jika if not ini tidak terjadi, jika ketiga variabel ini panjangnya tidak sama, maka dia akan melakukan print error. Print kata-kata yang ada di dalam ini. Error panjang data x1, x2 dan y harus sesuai dengan jumlah data. Jadi data yang kita inputkan nanti di x1, x2 dan y harus sama dengan yang kita inputkan di y_train. Karena kan ini meminta untuk menginputkan banyaknya data yang akan kita inputkan. Nah, logika ini akan bangkit jika kondisinya salah, kondisinya tidak terjadi sama panjang antara data yang kita inputkan akan di print ini. Nah, kemudian apabila kondisinya berhasil, kondisinya telah sama panjang antara ketiga variabel tersebut dengan variabel n-nya, akan dilanjutkan dengan logika ini. Akan menghitung untuk jumlah regresi. Tetapi kita mendeklarasikan tiga variabel dulu. Variabel pertama bernama sum_x1, di mana value-nya berupa nilai jumlah keseluruhan dari variabel x1_train yang telah diinputkan oleh user tadi. Jadi jumlah keseluruhan masing-masing nilai dari variabel x1. Begitupun variabel kedua bernama sum_x2, yang merupakan jumlah keseluruhan nilai dari variabel x2_train yang telah diinputkan oleh user. Variabel ketiga bernama sum_y, yang merupakan jumlah keseluruhan nilai yang telah diinputkan dari variabel y oleh pengguna. Nah, kita deklarasikan lagi variabel
bernama sum underscore x1 square. Namanya variabel sum underscore 1 square. Di mana ini untuk menghitung jumlah variabel x1 yang telah dikuadratkan dan dijumlahkan. Value-nya seperti ini. Jadi x pangkat 2 untuk setiap x1 train. Jadi x-nya akan dipangkatkan untuk setiap baris dari nilai x1 itu. Jadi masing-masing nilai x1 pada setiap x1 train akan dikuadratkan. Nah, dan ketika dikuadratkan itu akan dijumlahkan dengan sum ini. Sum ini akan menjumlahkan seluruh x kuadrat untuk variabel x1 underscore train. Begitupun untuk variabel yang kedua. Kita mendeklarasikan variabel bernama sum underscore x2 underscore square, di mana ini untuk menjumlahkan seluruh nilai kuadrat dari variabel underscore x2 underscore train ini. Jadi seluruh nilai dari variabel underscore x2 underscore train yang telah diinputkan oleh pengguna ini akan dikuadratkan dan akan dijumlahkan. Hasilnya berupa penjumlahan dari ini. Nah, variabel yang ketiga sum underscore x1 x2, di mana variabel ini digunakan untuk menghitung hasil jumlah keseluruhan dari variabel x1 dan x2. Jadi hasil dari variabel x1 kali x2 itu akan dijumlahkan. Itulah value dari variabel ini. Begitu kan variabel yang selanjutnya sum underscore x1 kali y, di mana value-nya berupa hasil penjumlahan dari variabel x1 dikali dengan variabel y underscore train yang telah diinputkan oleh user sebelumnya, di mana untuk setiap iterasi in range variabel n underscore train, jadi akan dikalikan setiap nilai dari variabel x1 underscore train dan setiap nilai dari y underscore train yang satu baris. Jadi apabila nilainya satu baris maka akan saling dikalikan, dan itu kemudian hasil dari masing-masing seluruh perkaliannya dari setiap baris akan dijumlahkan keseluruhan. Itulah value dari variabel sum underscore x1 y. Nah, variabel yang kedua kita deklarasikan sum underscore x2 y, di mana variabel ini akan menampung nilai jumlah keseluruhan dari nilai hasil perkalian antara variabel x2 train dan y underscore train berdasarkan baris dari mereka. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, variabel sum underscore x1 kali y. Hanya saja ini merupakan hasil dari jumlah variabel x2 dikali dengan y. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan lagi sebuah variabel bernama a underscore train. Value-nya kita panggil kembali library NumPy tadi yang kita telah beri nama np, jadi np titik array. Nah, kita akan mengubah bentuk variabel-variabel yang kita deklarasikan di atas menjadi bentuk matriks. Nah, di mana value dari variabel a underscore train ini adalah nilai masing-masing variabel yang telah kita deklarasikan di atas ini. Jadi untuk baris pertama itu ada n underscore train, jumlah data yang telah kita inputkan. Baris pertama kolom kedua jumlah variabel x1 secara keseluruhan. Baris pertama kolom ketiga jumlah variabel x2. Baris kedua kolom pertama jumlah variabel x1. Baris kedua kolom kedua jumlah variabel x1 yang telah dikuadratkan. Baris kedua kolom ketiga jumlah variabel x1 dikali x2 secara keseluruhan. Nah, kemudian baris ketiga kolom pertama variabel x2 nilai total dari variabel x2. Baris ketiga kolom kedua jumlah variabel x1 dikali x2, jumlah keseluruhan ya, x1 kali x2. Kemudian baris ketiga kolom ketiga jumlah variabel x2 yang telah dikuadratkan. Ini kan merupakan variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu ini untuk menampung nilai dari hasil dari x2 kuadrat yang telah dijumlahkan keseluruhannya. Nah, ini variabel-variabelnya. Nah, kemudian bagian yang kedua. Oh ya, pada bagian matriks ini a underscore train ini untuk menemukan matriks persamaan matriks yang sesuai dengan rumus linear regresi ganda. Nah, pada bagian kedua ini kita mendeklarasikan variabel b underscore train, di mana variabel b underscore train ini menampung
sebuah matriks di mana kita memanggil kembali library numpy yang telah kita beri nama np titik array untuk mengubahnya menjadi bentuk array atau matriks nantinya, di mana value-nya adalah variable sum underscore y, variable sum underscore x1 y, dan variable sum underscore x2 y. Variable sum, ingat kembali bahwa variable sum y itu merupakan jumlah variabel y, jumlah keseluruhan variabel y. Sum underscore x1 y itu merupakan jumlah variabel x1 kali y yang telah dijumlahkan keseluruhan. Kemudian sum underscore x2 kali y ini merupakan jumlah keseluruhan dari variabel x kali x2 kali y. Nah, ini untuk misalkan, nah kemudian kita mendeklarasikan 3 variabel untuk menyelesaikan sistem linear. Berdasarkan ini rumus regresi linear berganda kan itu A kali A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 kan. Nah, kita akan menentukan untuk persamaan yang ini terlebih dahulu. Variabel A, variabel B1 dan variabel B2. Di mana kita memberikan masing-masing nama untuk variabelnya A underscore train, B underscore train, B2 underscore train. Dan value-nya berupa numpy, library numpy kita panggil lagi, dan kita panggil lina lg np titik linal lg titik solve untuk menyelesaikan sistem persamaan a kali b. Jadi persamaan ini yang a underscore train dikali dengan dikali dengan b underscore train ini dia akan menemukan hasil dari persamaan ini. Kita ingat kembali rumusnya ya untuk menemukan nilai A, B1 dan B2 seperti yang telah kami kerjakan pada soal manual untuk mendapatkan A, B1, B2-nya untuk menemukan persamaannya. Nah, kemudian pada codingan selanjutnya kita hanya akan menampilkan output tulisan hasil perhitungan, print persamaan regresi yang didapat, print ini nanti akan menampilkan bentuk tabel. Ini hanya tampilannya saja, bentuk tabel dari persamaan. Jadi persamaan ini A train, setelah kita dapat nilai A trainnya, B1 train menampilkan nilai B trainnya, kemudian kita akan menampilkan B underscore trainnya dikali dengan 2 F. Ya, ini hanya rumusnya saja, tampilannya saja. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan persamaannya berdasarkan nilai yang telah kita inputkan tadi dan sampai di sini, kita akan melakukan nilai uji. Jadi kita untuk mengujinya kita mendeklarasikan sebuah variabel n underscore test. Variabel n underscore test di mana meminta user untuk melakukan input. Tipe data dari n underscore test ini berupa integer ya. Dan nanti akan ditampilkan outputnya untuk dilihat user, masukkan jumlah data uji dan masukkan nilai untuk data uji dipisahkan dengan spasi. Nah, variabel yang kita deklarasikan di sini adalah variabel x1 dan x2. Nama variabel x1 underscore test yang di dalamnya menerima inputan x1 dari user. Kemudian variabel yang kedua sama seperti variabel pertama yang akan menerima inputan, value-nya akan menerima inputan dari user untuk mengisi x2. Dan tentunya codingan selanjutnya ini akan mengecek apakah nilai yang telah diinputkan oleh user pada variabel x1 dan x2 itu sesuai dengan variabel n underscore test ini. Jadi harus sesuai. Apabila tidak sesuai, maka akan di print error. Panjang data x1 dan x2 tes harus sesuai dengan jumlah data uji. Apabila kondisinya benar, if not, jika panjangnya tidak sama antara banyaknya data antara variabel x1 dan x2 tidak sama dengan n test. Oke. Kemudian selanjutnya pada bagian ini kita dengan print saja ya, print hasil prediksinya. Kemudian kita akan melakukan perulangan for iterasi dalam range n test. Jadi kita akan melakukan perulangan untuk setiap n underscore test ini berdasarkan variabel yang telah kita inputkan sebelumnya ya. Variabel berupa y underscore prediksi. Variabel y underscore prediksi ini berisi hasil dari a underscore train ditambah variabel b underscore train dikali dengan x1 underscore train
x1 underscore t ini merupakan nilai yang telah diinputkan oleh user sebelumnya ya, sesuai dengan perulangan, ditambah b2 underscore train dikali dengan x2 underscore train, x2 underscore test, sorry. Nah, ini x1 dan x2 ini berdasarkan nilai yang telah diinputkan oleh user. Dan kita ingat kembali bahwa rumus ini, persamaan ini merupakan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu yang di sini. Nah, pada bagian akhir kita akan memprint atau memperlihatkan output hasil dari perulangan yang telah kita lakukan. Jadi hasilnya akan diperlihatkan prediksinya. Nah, kita run saja codingannya. Nah, pada bagian tampilan pertama sesuai dengan soal. Oke, kita akan mencoba menginput data. Misalnya kita kasih input data 2, 4, 7. Misalnya 7. Kita akan menginputkan 7. Nah, kita akan memasukkan nilai X1-nya 3, 4, 5, 2, 4, 6, 3, 2, 4, 7. Oke. Nah, 3, 4, 4, 3, 5, 4. Oke, enter. Nah, kita akan masukkan nilai Y 45, 55, 60, 40, 60, 70, dan 50. Oke, kita pastikan ini panjang nilai X1, X2, dan Y-nya ini telah sama dengan, atau banyaknya nilai ini X1, X2, Y telah sama dengan jumlah data pelatihan. Oke, enter. Nah, maka hasil perhitungan yang didapat akan melakukan output seperti ini, di mana hasil persamaan yang telah kita dapat adalah A-nya itu 15 ditambah dengan B1-nya itu 5, kemudian ditambah dengan dikali X1 ditambah dengan B2-nya itu 5 dikali dengan X2. Nah, kita akan memasukkan data untuk diuji. Berdasarkan soal di sini, panjangnya ada 5 data. 5 data. Nah, kita mulai masukkan untuk nilai X1 3, 1, 6, 6, 5. Nah, nilai X2 1, 5, 6, 4, 2. Enter. Nah, kemudian di sini akan memperlihatkan output hasil dari prediksi. Nah, berdasarkan persamaan yang telah kita dapat di sini, Y sama dengan 15 tambah 5X1 tambah 5X2. Kita inputkan di sini dan kita ganti nilai X1 X2-nya masing-masing untuk setiap masing-masing baris. Jadi untuk persamaan pertama X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1. Kita substitusi 3 dan 1 ini di persamaan ini. X1 itu 3, jadi 15 ditambah 5 kali 3, 15 tambah 5 kali 3 itu 30 ditambah dengan 1 ya, 5 kali 1 jadi 35. Hasilnya seperti ini, dan seterusnya dilakukan perulangan seperti itu sampai mencapai batas akhir atau batas ujinya itu 5. Jadi di sini akan menghasilkan output sebanyak 5 kali karena data yang diuji ada 5. Nah, kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.